Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arinda Triagita, NIM 112110114. Di sini saya akan membuat video penjelasan materi mengenai activity based management, di mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti UAS mata kuliah akuntansi manajemen yang diampu oleh Ibu Widya Stuti Eskom MAK. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, yang pertama ini ada definisi dari activity based management. Apa sih itu activity based management? Jadi activity based management ini adalah pendekatan manajemen yang dimana dia ini berfokus pada aktivitas sebagai elemen dasar untuk menganalisis biaya dan efisiensi. Nah, tujuannya adanya activity based management ini yaitu yang pertama ada sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi operasional dari suatu perusahaan, lalu ada cara sebagai mengurangi pemborosan, dan yang terakhir yaitu untuk mendukung pengambilan keputusan strategis. Baik, yang selanjutnya ini ada 5 tahapan utama dari activity based management, di mana yang pertama ini ada mengidentifikasi aktivitas. Jadi pada tahap ini tuh perusahaan mengidentifikasi semua aktivitas yang dilakukan dalam proses bisnisnya. Nah, aktivitas ini tuh bisa berupa langkah-langkah yang diperlukan untuk menghasilkan produk atau jasa. Contohnya seperti produksi, pemasaran, distribusi, atau layanan pelanggan. Jadi tujuan utamanya ini yaitu sebagai kita untuk memahami bagaimana setiap aktivitas mendukung proses bisnis dan berkontribusi pada tujuan perusahaan. Yang kedua ini ada menganalisis aktivitas. Jadi setelah tadi aktivitas diidentifikasi, nah langkah selanjutnya ini adalah menganalisis nih masing-masing aktivitas untuk menentukan efisiensi, efektivitas, dan nilai tambahnya. Lalu yang ketiga ada menganalisis pemicu biaya atau cost driver. Pemicu biaya di sini tuh maksudnya adalah faktor yang menyebabkan biaya aktivitas terjadi. Contohnya yaitu jumlah unit yang diproduksi, waktu kerja karyawan, atau jumlah mesin yang digunakan. Jadi dalam tahap ini tuh perusahaan menganalisis cost drivernya untuk setiap aktivitas. Tujuannya itu untuk memahami apa yang mempengaruhi biaya dan bagaimana biaya tersebut dapat dikendalikan atau dikurangi. Yang selanjutnya ini keempat ada melakukan pembebanan biaya produksi ke tiap-tiap aktivitas. Jadi kalau dalam tahap ini tuh biaya ini dialokasikan ke masing-masing aktivitas berdasarkan cost driver yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nah, proses ini tuh disebutnya tuh activity based costing seperti yang telah saya jelaskan pada video yang sebelumnya. Nah, tujuannya ini itu untuk menentukan biaya yang sebenarnya dari setiap aktivitas dan memastikan bahwa alokasi biaya ini itu mencerminkan penggunaan sumber daya yang akurat. Nah, yang terakhir yaitu ada menganalisis non-value add activity. Jadi tahapan yang terakhir ini tuh mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah gitu. Jadi kan aktivitas ini seringkali menjadi penyebab pemborosan, kayak seperti pekerjaan ulang, waktu tunggu, atau langkah yang tidak perlu dalam proses gitu. Jadi perusahaan ini tuh berupaya mengurangi atau menghilangkan aktivitas tadi tuh untuk meningkatkan efisiensi dan menekankan biaya. Baik, yang selanjutnya ini itu dijelaskan bahwa activity based management ini dapat mengambil keputusan dalam hal-hal sebagai berikut. Nah, yang pertama ini ada bauran produk dan penentuan harga. Lalu yang kedua itu ada hubungan dengan konsumen. Nah, yang ketiga ini ada hubungan dengan pemasok dan pemilihan pemasok. Dan yang keempat itu ada pendesainan produk dan pengembangan produk. Jadi activity based management ini tuh sangat penting untuk 4 hal yang tadi saya sebutkan. Lalu di sini ada model analisis activity based management 2 dimensi.
Di mana di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Nah, untuk dimensi horizontal ini tuh dia lebih menganalisis penyebab biaya dan kinerjanya gitu. Jadi mulai dengan cost driver tuh kita mencari tahu nih apa penyebab utama biaya dalam proses operasional. Lalu menganalisis aktivitasnya nih. Jadi mengidentifikasi bagaimana aktivitas tersebut menggunakan sumber daya. Nah, lalu ada performance measures, ini tuh lebih mencari tahu apakah aktivitas itu tuh memberikan nilai tambah atau justru malah menyebabkan pemborosan. Nah, kalau secara vertikal ini dia tuh lebih mengarah ke alokasi biaya, dari alokasi biaya ke objeknya gitu. Nah, di mana yang pertama itu kita harus mengidentifikasi sumber daya. Jadi kita harus tahu nih berapa banyak sumber daya yang digunakan. Lalu kita melacak penggunaan sumber daya ke aktivitasnya. Jadi kita harus tahu nih berapa besar biaya yang digunakan untuk setiap aktivitasnya. Nah, yang terakhir itu kita harus menghubungkan antara aktivitas ke objek biaya. Jadi biaya yang dialokasikan ke produk, layanan atau pelanggaran tertentu tuh kita harus tahu gitu. Yang selanjutnya kita harus mengetahui bahwa activity based management operasional melalui pendekatan activity based management itu mengarah pada efisiensi operasi, utilitas aset, dan penggunaan yang lebih rendah. Nah, sedangkan untuk activity based management strategi ini yaitu pendekatan activity based management yang mengarahkan manajemen untuk mendapatkan manfaat dari model biaya activity based costing. Nah, melalui pendekatan biaya dan pembuatan keputusan untuk individual, layanan, dan konsumen. Di sini kita harus mengetahui bahwa ada yang namanya laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Dan juga ada pengurangan biaya tidak bernilai tambah. Tadi itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi aktivitas, di mana biaya bernilai tambah ini tuh rumusnya yaitu kuantitas standar dikali harga per standar. Nah, kalau untuk yang biaya tidak bernilai tambah ini rumusnya itu kuantitas aktual dikurangi kuantitas standar lalu dikalikan harga per unit standar. Nah, di sini ada contoh perhitungannya, di mana diketahui di sini ada 4 aktivitas. Yang pertama yaitu ada penggunaan mesin, pengerjaan ulang, pengesetan, dan pengujian produk. Di mana untuk penggunaan mesin ini pemicu aktivitasnya yaitu jam operasi mesin. Nah, untuk pengerjaan ulang itu pemicu aktivitasnya yaitu jam pengerjaan ulang. Nah, untuk pengesetan, pemicu aktivitasnya yaitu jam pengesetan, dan pengujian produk itu pemicu aktivitasnya yaitu jam pengujian produk. Nah, lalu di sini kita akan menghitung biaya bernilai tambah, biaya tidak bernilai tambah, dan biaya sesungguhnya. Dimana tadi sudah diketahui ya, kalau menghitung biaya bernilai tambah itu rumusnya kuantitas standar dikalikan harga per standar. Di sini kita akan menghitung yang penggunaan mesin dulu. Biaya bernilai tambahnya yaitu 8.000 dikalikan 5.000, yaitu sama dengan 40 juta. Nah, lalu untuk yang pengerjaan ulang kuantitas standarnya kan 0, lalu dikalikan harga per standarnya 800, yaitu sama dengan 0. Untuk yang pengesetan yaitu kuantitas standarnya 0, lalu dikalikan harga per standarnya 4.000, yaitu sama dengan 0. Untuk pengujian produk yaitu kuantitas standarnya 0, lalu dikalikan harga per standarnya yaitu 1.200, hasilnya 0. Nah, untuk yang biaya tidak bernilai tambah ya, tadi kan cara menghitungnya yaitu kuantitas sesungguhnya dikurangi kuantitas standar lalu dikalikan harga per standar. Nah, untuk yang penggunaan penggunaan mesin nih, yang pertama kita hitung kuantitas sesungguhnya kan penggunaan mesinnya yaitu 10.000. Nah, lalu kita kurangi kuantitas standarnya yaitu yang 8.000. Nah, lalu dikalikan 5.000. Jadi kan 10.000 dikurangi 8.000 yaitu 2.000. 2.000 dikali 5.000 yaitu 10 juta. Nah, yang untuk pengerjaan ulang kuantitas sesungguhnya kan yaitu 3.000, dikurangin kuantitas standarnya 0, jadi 3.000 dikurangi 0 yaitu 3.000.
Nah, 3.000 dikalikan 800 yaitu 2.400.000. Nah, ya untuk pengesetan kuantitas sesungguhnya yaitu 2.000. Nah, 2.000 ini kita kurangi kuantitas standarnya yaitu 0. Jadi 2.000 dikurangi 0 yaitu 2.000. Nah, kita kalikan harga per standarnya yaitu 4.000. Jadi 2.000 dikalikan 4.000 yaitu 8 juta. Nah, yang terakhir yaitu pengujian produk, di mana kuantitas sesungguhnya dia ini 5.000, lalu kita kurangi kuantitas standarnya 0 yaitu berarti 5.000. Nah, 5.000 ini kita kalikan harga per standarnya yaitu 1.200. Hasilnya yaitu 6 juta. Yang terakhir yaitu kita akan menghitung biaya sesungguhnya, di mana untuk menghitung biaya sesungguhnya ini kita menghitung dengan cara kuantitas sesungguhnya ini kita kalikan harga per standarnya. Nah, yang untuk penggunaan mesin, kuantitas sesungguhnya kan 10.000. Nah, kita kalikan dengan harga standarnya yaitu 5.000. Jadi 10.000 dikali 5.000 yaitu 50 juta. Untuk yang pengerjaan ulang yaitu harga kuantitas sesungguhnya yaitu 3.000, lalu kita kalikan harga per standarnya 800 yaitu hasilnya 2.400.000. Untuk yang pengesetan yaitu kuantitas sesungguhnya 2.000 kita kalikan harga standarnya 4.000 yaitu 8 juta. Nah, yang terakhir untuk pengujian produk, kuantitas sesungguhnya itu 5.000, lalu kita kalikan harga per standarnya yaitu 1.200 sehingga totalnya yaitu 6 juta. Dari sini kita bisa lihat ya, kalau misalnya yang kuantitas standarnya itu 0, nah nilai biaya tidak bernilai tambah dan biaya sesungguhnya itu nilainya sama nih, kayak dari yang pengerjaan ulang, pengesetan sampai pengujian produk. Nah, kalau yang penggunaan mesin kan dia ada kuantitas standarnya di mana yaitu 8.000. Nah, itu biaya tidak bernilai tambahnya yaitu berbeda dengan biaya sesungguhnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi activity based management ini. Semoga bisa dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.